Halo Virgo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang energi kamu di minggu ketiga dan keempat di bulan Maret 2022 ini. Kira-kira apa saja perubahan yang akan terjadi dalam hidup kamu? Kita jadikan ini adalah sebagai motivasi dan antisipatif aja. Ya, jangan dipercaya 100%. Kita ambil baik-baiknya aja dan kita aminkan semoga yang saya bacakan di sini menjadi satu perubahan baik untuk diri kalian ya. Oke, ini karena ini pembacaan umum jadi bisa resonate bisa aja enggak sama sekali karena ini ada tidak terpaku pada gender, bisa vice versa. Jika kalian ingin dibacakan secara pribadi silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini. Oke. Di sini saya menggunakan 3 jenis kartu, ada domino, ada oracle, dan ada kartu tarot. Di domino adalah pesan penting untuk kalian semua ya. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Saya shuffle dulu kartunya. Ampong fangare kalau jongon ringing adukan. Ampong fangare kalau jongon ringing aku. Asal nuwaro hirae firae ngonenena doka maguchi rimoi. Asal nuwaro hirae firae ngonenena doka maguchi rimoi. Oke, itu adalah lagu dari Kota Tidore, Maluku Utara ya. Bercerita tentang kakak beradik yang terpisah tetapi pinginnya saling mengingat satu sama lain. Oke, look. Asal nuwaro hirai firai ngonenena doga maguchi rimoi. Oke, kita tarik lagi dari domino untuk pesan pentingnya di minggu ketiga dan keempat. Kita tarik satu kartu aja ya, dengan bottom of the decknya adalah 6 4 dan pesan pentingnya ini bergantung juga, saling terhubung ya. 42 dengan 64. Oke, kita sudah lihat ya. Ada justice, ada di minggu pertama ada justice, ada give your relationship a chance, work on your partnership. Dan minggu keempat ada four of cups dengan separation ya. Sedangkan bottom of the decknya ada nine of wands dan getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, you bond depends. Kemudian di bottom of the deck dari domino atau pesan pentingnya adalah 64. Mari simak baik-baik. Di minggu ketiga saya melihat ada sebuah keadilan yang menimpa kehidupan kalian. Entah itu dalam hal pekerjaan, percintaan maupun keuangan. Jadi hal-hal yang kemarin kamu nggak dapat ya, di start dari minggu ketiga kalian akan mendapatkannya gitu ya. Segala doa-doa atau sesuatu pekerjaan atau rencana yang belum sempat diselesaikan, belum sempat dimanifestasikan atau direalisasikan akan terrealisasikan ya. Mengenai hubungan tentang masa lalu atau kalian yang sedang break akan kembali bersatu lagi ya, dipersatukan kembali oleh alam semesta. Itu ada keadilan di sini. Mungkin pasangan kalian mulai menyadari akan kesalahan-kesalahannya sehingga yang kemarin kalian break akhirnya kembali bersatu lagi gitu ya. Dia meminta maaf mungkin ya karena dia menyadari akan kesalahan-kesalahannya ya. Jadi akhirnya kalian bisa kembali bersatu lagi. Jadi jangan khawatir ya kalau kalian yang sedang break ya. Untuk kalian yang sedang putus komunikasi, cinta liburan, saya melihat di sini ada potensi untuk dihubungi kembali oleh pasangan kalian ya. Ya pokoknya ada keadilan lah ya. Dia menyadari sesuatu bahwa ternyata kamu itu tanpa kamu dia kesepian gitu.
Dia takut kehilangan kamu maybe. Gitu ya. Jadi di minggu-minggu ketiga kemarin di bulan Februari mungkin kalian merasa ada sesuatu yang terjadi dalam pekerjaan atau keuangan atau hubungan kalian ya. Kali ini ada kesempatan ya, pasangan kalian mungkin meminta kesempatan untuk memberikan dia dia meminta kesempatan untuk menjalin hubungan lagi dengan kamu karena dia ingin berubah menjadi yang seperti kamu inginkan. Dia ingin merubah diri menjadi lebih baik seperti yang kamu inginkan gitu ya. Atau ini bisa vice versa ya, mungkin dia memberikan kamu kesempatan jika kamu yang memiliki kesalahan, melakukan kesalahan, dia masih memberikan kesempatan kepada kamu untuk mengadakan perubahan diri ya, memperbaiki diri supaya kalian bisa balance lagi dan lanjut lagi ke hubungan yang lebih baik ke depan gitu ya. Jadi dia memberikan kamu kesempatan gitulah ya, karena dia masih menginginkan hubungan ini gitu. Bisa jadi ini adalah bantuan semesta sehingga yang tadinya kalian sedang break, tadinya dia udah nggak mau mati-matian, udah males sama kamu, akhirnya dia tergerak hatinya untuk tetap mencoba sekali lagi gitu ya. Jadi cobalah, karena di sini ada getting to know each other ya, as you reveal your innermost selves to each other, your bond depends. Jadi cobalah untuk saling terbuka, kemukakan apa yang kamu inginkan ungkapkan gitu. Jelaskan tentang alasan-alasan kamu tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan gitu. Mungkin kamu belum mampu, belum bisa, tapi kamu akan mencoba gitu ya. Dan di sini ada Nine of Wands ya. Saya rasa beberapa dari kalian merasa bahwa kalian masih ingin melindungi hubungan ini, masih ingin mempertahankan hubungan ini ya. Jadi mungkin hubungan kalian ini ada campur tangan dari pihak ketiga atau mungkin pihak keluarga atau lingkungan. Ada pengaruh-pengaruh lain yang mempengaruhi hubungan kalian. Itu menjadi masalah dalam hubungan kalian, ya. Tetapi sambil di sini, jika kalian mau saling terbuka, ya, saling berkompromi di sini ya, saya rasa masih ada kesempatan untuk bisa mengadakan perbaikan atau memulihkan hubungan gitu ya. Kemudian di minggu keempat, untuk di minggu ketiga juga, di start dari minggu ketiga juga, di sini kalau kalian sedang mencari pekerjaan, kalian akan mendapatkan pekerjaan. Kalau kalian yang ada bermasalah dalam pekerjaan, saya rasa kalian akan masalah ini akan terselesaikan dengan baik gitu ya. Ada toleransi gitu ya dari atasan atau klien kalian yang mentolerir ya, ada yang masih bisa ditolerir gitu. Jadi pekerjaan kalian ini, masalah pekerjaan kalian ini akan bisa terselesaikan ya, asalkan kalian mau memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut ya. Mungkin kalian harus lebih disiplin, lebih mengerjakan pekerjaan itu tepat waktu ya, memperhatikan mengantisipasi kesalahan-kesalahan agar nggak terjadi lagi gitu ya. Untuk keuangan ya, kalau untuk keuangan saya merasa di sini ya, apa yang sudah kalian lakukan ya, mungkin di bulan-bulan kemarin atau bisnis atau usaha kurang lancar, pemasukannya tuh mungkin minim sehingga berpengaruh di gaji kalian ya, atau keuntungannya kecil. Saya rasa di sini akan mulai lancar ya. Jadi nggak usah khawatir ya, karena yang penting kalian terus aja bergerak ya, jangan putus asa, yakin aja bahwa rezeki itu sudah terukur, sudah tertakar dan tidak bisa ditukar ya. Jadi hanya masalah waktu aja ya. Beberapa dari kalian mungkin ada yang sirik dengan
apa ya, kemajuan atau prestasi kalian, ya, sehingga mungkin ada kesalahpahaman di sini sehingga ada sedikit konflik yang menyebabkan kekurang kompakan sehingga ada terjadilah masalah di pekerjaan Anda ini. Cobalah untuk saling memaafkan, ya, untuk apa ya, untuk bisa mencapai apa ya, target yang maksimal, ya. Perlu adanya kerjasama yang baik. Apapun masalah kesalahpahaman segera diselesaikan dengan bijaksana, ya. Jangan saling sentimen, ya. Sportif aja, karena itulah guna sebagai tim kerja. Harus ada kekompakan, ya. Masalah seperti itu, kesalahpahaman itu adalah hal yang biasa, ya. Yang penting kalian bisa apa ya, mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab kalian ini sehingga tidak terjadi apa ya, penilaian buruk di mata klien-klien kalian, ya. Jadi tetaplah jaga kualitas jasa, ya, barang dan jasa yang kalian tawarkan kepada customer dan lain sebagainya, ya. Jika masalah ini sampai membuat atasan kalian menjadi marah-marah, ya, menjadi kurang mengakui kalian, jangan pesimis, ya. Tetaplah tunjukkan yang terbaik, berikan yang terbaik, ya, dari apa yang kalian kerjakan, ya. Lakukan dengan sepenuh hati, ya, dan dengan penuh tujuan untuk apa ya, menjaga nama baik perusahaan kalian. Di sini, ya, atasan kalian akan kembali apa ya, bertoleransi dengan kalian, ya. Masih memberikan kesempatan kalian untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, ya. Kemudian di minggu keempat, sama di sini ada, mungkin di minggu kemarin pasangan kalian atau kalian sendiri merasa tidak puas, ya, merasa ada sesuatu yang kurang srek di hati yang dilakukan kamu atau dilakukan dia, karena ini vice versa, ya. Sehingga akhirnya kalian satu sama lain berlalu dengan kekecewaan, ya. Jadi ada break, ada spasi, stagnan hubungan kalian, ya. Ada kesedihan yang saya lihat di sini, kekecewaan, ya. Sebagian dari kalian ada separation, time apart from your partner is on the horizon. Jadi mungkin sempat putus, ya, udah nggak mau balik lagi karena merasa udah cukup gitu kesabaran kalian, udah nggak balance lagi, kalian merasa gitu, ya. Ternyata sama di sini, jika kalian mau saling terbuka di sini, ya, jangan dipendam. Jika memang sesuatu harus kalian ungkapkan, coba diungkapkan gitu, untuk meminta apa ya, pengertian dari dia gitu, atau tolong berikan dia kesempatan untuk menjelaskan gitu, apa alasan dia melakukan satu kesalahan, apa alasan dia nggak mau mengikuti apa yang kamu inginkan gitu. Atau tanya kepada dia, kenapa, apa yang membuatmu mulai bosan gitu kepada saya, apakah kesalahan-kesalahan saya. Mungkin kamu kurang terbuka, atau dia yang kurang terbuka di sini, ya. Ada sesuatu yang perlu kalian jelaskan, ya. Saya rasa dia ini merasa kecewa karena kalian
nggak mau menjelaskan tentang apa yang dia pertanyakan gitu. Mungkin terkadang dia ngechat kamu nggak balasnya lama-lama dia bosan juga. Dengan terpaksa dia memilih untuk daripada on off melulu, gue jadi bingung gitu, nggak ada kepastian dalam hubungan ini, kok timbul tenggelam sih. Daripada gue buang-buang waktu nungguin kamu sementara kamunya nggak respect, mendingan gue pergi deh gitu. Jadi hati-hati dengan hubungan seperti ini ya. Cobalah lebih respect terhadap pasangan kalian, jangan terlalu dicuekin ya. Jika di minggu keempat ini kalian mau saling respect satu sama lain, saling mengemukakan pendapat-pendapat kalian terhadap sikap dia, mungkin ya, menegur langsung apa yang kamu gak suka dari dia. Karena sepasang kekasih itu harus saling terbuka supaya dia tahu apa maunya kamu tahu apa maunya dia. Dan terutama dalam hubungan itu harus adanya saling menghargai ya. Cuek sih cuek, mungkin kamu sibuk, tapi sesibuk apapun kamu, cobalah untuk menyempatkan waktu untuk menyapa, membalas chatnya ya. Ingat bahwa ketika seseorang akan terasa sangat berarti bagi kita apabila dia sudah benar-benar pergi dari kita, terutama kalau dia sudah dimiliki oleh orang lain. Di situ baru kita sadari tentang atau penyesalan gitu. Penyesalan yang dalam akan kita rasakan. Karena apa? Karena ketidakterbukaan tadi, saling terlalu gengsi mungkin ya. Jadi kalau masih ada rasa, masih ada cinta, masih ingin mempertahankan hubungan ini, cobalah berdiskusi, berkompromi, saling open minded ya. Gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini kuat sekali dengan perpisahan. Jadi hati-hati ya. Karena di sini ada justice dan ada give your relationship a change. Jadi masih ada kesempatan untuk melakukan perubahan, untuk pemulihan hubungan ya. Hati-hati kalian, beberapa dari kalian yang masuk di sini yang merasa ada terkoneksi dengan pembacaan saya ini, maka cobalah untuk bijaksana ya, mengalah ya. Cobalah lebih respect kepada pasangan kalian. Cobalah untuk memberikan dia kesempatan. Cobalah jelaskan apa yang kamu tidak suka, apa yang kamu inginkan dari dia gitu. Kalau tentang komitmen, kalau kamu nggak komitmen terus dia meminta komitmen sedangkan kamu masih janji-janji aja, ya udah, dia pun malas gitu. Saya melihat sini ya, karena dia merasa sikap kamu nggak adil sama dia kalau dia terus menunggu sedangkan kamu terus berjanji gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, untuk di pesan penting di domino ini, saya melihat sini ada hubungan yang ada perceraian. Beberapa dari kalian kalau ingin bercerai, mungkin sudah lama pengurusannya, saya rasa akan selesai, akan ada penyelesaian perceraian. Mungkin kalian sudah memang ada kesepakatan untuk bercerai, tetapi pengurusan untuk mungkin salah satu dari kalian mungkin ingin menikah lagi ya, tetapi belum bisa terrealisasi karena ada kendala-kendala dalam masalah hukum gitu. Mengenai surat-surat hukumnya itu mungkin belum bisa di ACC gitu ya. Saya rasa di minggu ketiga atau minggu keempat ini saya rasa akan terselesaikan. Jadi untuk kalian yang sudah mentok nggak bisa lagi mentolerir hubungan ini, cobalah sekali lagi untuk rujuk gitu ya. Kalau memang ini sudah di batas limit, udah nggak bisa lagi, ya udah. Saya merasa di sini kalian akan, kalau memang kalian berada di hubungan toksik dan nggak bisa lagi ditolerir, ya udah, saya rasa akan ada penyelesaiannya ya.
gitu. Saya rasa kesalahpahaman atau perpisahan kalian, permasalahan kalian ini berarti karena ada ketidakterbukaan, ya, di antara kalian berdua. Mungkin kurang dewasa menyelesaikan masalah, kurang saling berkompromi, kurang saling terbuka, kurang duduk berdiskusi, sama-sama ego beberapa dari kalian di sini, ya. Atau kaliannya pasif, ataukah kebalikan, dia yang pasif, ya. Di sini di 64 itu arti dasarnya adalah semua tanda menunjuk pertengkaran atau bahkan gugatan dengan hasil berupa kegagalan, ya. Dan 42 arti dasarnya adalah sebuah perubahan tetapi tidak membahagiakan, kemunduran, kehilangan atau bahkan perampokan seseorang yang Anda kenal menipu Anda. Waspadalah. Jadi mungkin dalam pekerjaan kalian, ya, kalian harus lebih hati-hati dalam kerjasama, ya. Jangan sampai penanaman modal atau kemitraan ini menjadi kacau karena salah satu pihak kurang konsisten terhadap perjanjian kalian. Jadi sebaiknya tolong diperhatikan hal-hal seperti ini, ya. Ya. Jadi kalau kalian yang berada di kerumitan dalam hubungan, apapun masalah kalian yang rumit, cobalah berpikir lagi, diselesaikan dengan kepala dingin, ya. Cobalah cari kesempatan atau beri kesempatan untuk membuat satu kesepakatan baru atau bekerja sama lagi untuk menyelesaikan bersama masalah-masalah yang terjadi, gitu, ya. Kalau untuk hal keuangan, saya rasa cobalah jangan terlalu mempercayai siapapun, ya. Jangan berani-berani menerima tawaran bisnis, ya. Penanaman modal jangan dulu, ya. Kalau memang ada masalah dalam bisnis kalian, dalam kerjasama kalian, cobalah diselesaikan secara hukum. Nggak perlu harus ada pertengkaran di sini supaya tidak mengecewakan salah satu pihak. Cobalah diselesaikan dengan cara yang adil dan bijaksana melalui proses hukum, ya, supaya tidak menimbulkan kekecewaan yang dalam dan tidak dinilai mencurangi, itu, ya. Nah, untuk kalian yang mungkin sudah mentok ingin bercerai, cobalah untuk konsisten dengan keputusan hukum, ya, bahwa jika ini mengenai harta gono gini, sebaiknya ikuti saja aturan, jangan egois, karena jika kita terlalu egois, maunya menang sendiri, maunya menguasai gitu, kita nggak bakalan bahagia. Kalau memang hasil gono gini atau, ya, berdasarkan hasil kerja kalian berdua, hasil keringat kalian berdua, ya harusnya dibagi dua, ya. Kan ada ikuti saja aturan hukumnya, ya. Karena jika kamu tidak adil dalam hal seperti ini, kamu nggak bakalan maju, gitu. Itu berpengaruh besar di kerezekian kamu, ya. Jadi lebih baik kecil tetapi diridhoi daripada besar tetapi dimurkai. Itu akan, rezeki kita akan tertutup dan susah untuk kita maju melalui modal yang kita pakai dari hasil keegoisan kita tadi, karena kita mau menuntut lebih, gitu, menguasai lebih, ya. Jadi lebih baik sama rata, atau kalaupun pasangan kalian memberikan kalian hanya 40%, ya,
dan kalian merasa itu tidak adil, syukuri saja ya. Ucapkan bismillah dan jalan aja ya. Jika kalian itu bisa kalian gunakan untuk sebagai modal, justru yang kecil itu akan berkembang menjadi lebih besar. Yang penting kamu ikhlas, kamu syukuri, maka ke depan dengan yang kecil itu akan berkembang menjadi besar. Atau meskipun tidak besar-besar amat, seenggaknya lancar ya, kecil tapi lancar, dan tidak ada kemandekan di sana di selama perjalanan bisnis kamu menggunakan modal dari hasil keringat kamu yang kecil ini. Begitu juga sebaliknya, jika dia yang menggunakan modal berdasarkan hasil keringat yang dia ambil lebih besar dari kamu dan kamu ikhlaskan, di sana keadilan akan menuntut dia. Maka apapun yang dia lakukan akan mandek semuanya. Karena apa? Dia tidak diridhoi gitu ya. Jadi kita itu jangan terlalu mementingkan tentang duniawi aja, jangan memikirkan tentang duniawi aja. Kita juga harus berpikir bahwa jangan lupa bahwa di dunia ini kita punya agama, kita punya Tuhan yang selalu memantau kita ya. Segala bentuk keserakahan satu saat cepat atau lambat tetap akan kena azab ya. Itu baru azab dunia ya, belum lagi azab akhirat. Jadi jika kamu mau hidup kamu selamat ya, selama di dunia dan di akhirat, maka tetaplah bersikap adil dan bijaksana ya. Oke, sampai di situ aja ya. Kalau masih diberi kesempatan, cobalah melakukan perubahan dalam hubungan ya. Kalian yang sudah putus ya, saya rasakan kembali lagi. Jika kalian mau berkompromi, saling menghargai, saling terbuka, dan beri kepastian kepada pasangan kalian ya. Jangan hanya janji-janji doang ya. Karena sebar pun seseorang, dia tetap akan bosan juga satu saat. Karena kalau terus-terusan tidak dihargai ya, biar gimana pun dia akan bosan juga ya kan. Dia punya hak untuk mendapatkan keadilan. Jadi cobalah untuk menghargai sebelum kamu menyesali ya selama-lamanya. Oke, semoga ini menginspirasi kamu ya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.